Hubungan diplomatik antara Australia dan Iran mendadak memburuk. Pemerintah Australia mengusir duta besar Iran, setelah menuduh Teheran berada di balik serangan pembakaran antisemit di Sydney dan Melbourne. Iran membantah keras tuduhan itu, dan bersumpah akan melakukan tindakan balasan. Apa dampaknya terhadap hubungan internasional, dan bagaimana dunia menyikapi krisis diplomatik baru ini? Oktober 2024, serangan pembakaran di sebuah kafe kosher di Bondi, Sydney. Desember 2024, serangan pembakaran di sinagoga Adas Israel, Melbourne. Kedua serangan tidak menimbulkan korban, tapi mengejutkan publik Australia. PM Anthony Albanese menuding Iran mendalangi aksi itu sebagai operasi pengaruh di dalam negeri Australia. Menurut Albanese, ini adalah bentuk agresi berbahaya oleh negara asing di tanah Australia. Tujuannya, kata dia, untuk mengacaukan kohesi sosial dan memecah belah masyarakat multikultural Australia. Dubes Iran Ahmad Sadeghi dan 3 pejabat lain dinyatakan persona non grata. Mereka diberi waktu 7 hari untuk meninggalkan Australia. Australia menarik pulang duta besarnya dari Teheran, dan menutup sementara operasional kedutaannya di Iran. Semua diplomat Australia dievakuasi ke negara ketiga. Australia juga segera memasukkan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, ke daftar organisasi teroris. Langkah ini jarang sekali terjadi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu sanksi diplomatik paling keras yang pernah diambil Australia terhadap Iran. Jubir Kemlu Iran Esmail Bakai menolak tuduhan, menyebutnya tidak berdasar. Menuduh Australia bertindak karena tekanan politik dalam negeri, terutama protes soal perang Israel-Gaza. Iran menegaskan, setiap tindakan tidak pantas di ranah diplomatik akan dibalas setimpal. Dengan kata lain, Teheran menganggap ini bukan sekadar konflik hukum, melainkan langkah politik Australia untuk meredam kritik terhadap sikapnya dalam isu Palestina. Australia punya komunitas Yahudi dan Muslim yang besar, keduanya aktif dalam isu Israel-Palestina. Pemerintah Albanese mendapat tekanan dari kedua sisi, kelompok pro-Israel menuntut perlindungan, sementara kelompok pro-Palestina mendesak agar Australia lebih kritis terhadap Israel. Tindakan keras terhadap Iran dipandang sebagai upaya Albanese menunjukkan ketegasan, sekaligus meredam kritik domestik. Bagi pemerintah Australia, isu keamanan domestik ini bisa berimbas pada stabilitas politik, apalagi menjelang tahun-tahun penting pemilu. Hubungan Australia-Iran dipastikan memburuk. Potensi dampak ke hubungan ekonomi, perdagangan, dan kerjasama regional. Negara-negara Barat kemungkinan mendukung langkah Australia, terutama AS dan Inggris. Namun, di dunia Muslim, langkah ini bisa dianggap sebagai sikap pro-Israel. Jika IRGC resmi masuk daftar teroris di Australia, itu bisa memengaruhi hubungan dengan sekutu di Timur Tengah. Krisis ini memperlihatkan bagaimana konflik di Gaza punya efek domino jauh hingga ke belahan dunia lain, bahkan sampai Australia. Balasan bisa berupa pengusiran diplomat Australia dari Teheran, pengetatan aturan bagi ekspatriat atau perusahaan Australia di Iran, propaganda media untuk menyerang kebijakan Australia. Iran jarang melakukan balasan militer langsung pada kasus diplomatik, tetapi langkah simbolis hampir pasti terjadi. Pertanyaan terbesar adalah, apakah krisis ini berhenti di ranah diplomatik, atau akan merembet ke bidang ekonomi dan keamanan global? Hubungan Australia-Iran kini berada di titik terendah dalam sejarah. Dengan duta besar diusir, kedutaan ditutup, dan ancaman balasan dari Teheran, dunia kembali menyaksikan babak baru ketegangan diplomasi internasional. Satu hal yang pasti, konflik global, dari Gaza hingga Ukraina, kini semakin menunjukkan dampaknya ke seluruh penjuru dunia. Australia mungkin hanya satu contoh, tapi krisis ini bisa jadi awal dari pergeseran geopolitik yang lebih besar.